Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan malam hari ini kita kembali berjumpa. Kami secara pribadi senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, khususnya dalam program Obat Tidur. Kami percaya pada malam hari ini Tuhan akan menyatakan kuasa dan berkat bagi setiap kita yang menyaksikan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami, Bapak Ibu boleh letakkan HP-nya dengan baik dan ikuti setiap acara dari tempat ini dan nikmati setiap firman-Nya, dan percaya kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan bagi setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk sama-sama memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita puji Tuhan sebab Dia sudah pelihara kita, Dia sudah tolong kita, Dia sudah memberkati kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Makasih Tuhan, kami datang padamu malam hari ini Bapa. Kami datang menyembah Engkau terlebih dahulu ya Tuhan. Kami memuji bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa atas kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Makasih Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, katakan di hadapan Tuhan, kebaikan-Mu takkan pernah habis di hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan lebih luas, lebih sungguh lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu, haleluya, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya.
baik bagi kami Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu atas kami. Haleluya. Kau sudah memberkati kami ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat atas hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita puji Dia malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia dimanapun Engkau berada malam hari ini. Mari pujilah namanya. Haleluya. Makasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu dahsyat atas kami. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Takkan habis. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Haleluya. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Batas kasih-Mu, sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan nyata. Dan kami siap untuk terima firman-Mu. Engkau menjamah hati kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman malam hari ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini disampaikan menjadi rema, kekuatan, menjadi iman bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama Tuhan Yesus menikmati berkat Tuhan malam hari. Terima kasih Bapa. Kami izinkan Roh-Mu bekerja leluasa. Segala kuasa setan, gangguan, pekerjaan iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hati kita melimpah dengan syukur waktu kita menyembah dan memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Saya beri tema seperti yang sudah diupload beberapa jam yang lalu. Kita akan belajar apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus aku lakukan saat aku sudah terima mujizat ya. Saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan berkat, pernah menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita ya. Ada banyak berkat-berkat. Napas kehidupan juga adalah satu mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah malam hari ini kita akan belajar dari satu kisah dan satu tokoh, yaitu seorang yang pernah lumpuh tapi dia disembuhkan. Dan kita akan belajar dari hidupnya bagaimana dia lakukan kebenaran-kebenaran, dia lakukan sesuatu yang baik yang menyenangkan hati Tuhan saat dia sudah terima berkat dan mujizat. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, kita baca dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya Bapak Ibu yang di rumah boleh ambil Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 ayat 1 sampai dengan 10. Ya baik Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan, saya akan bacakan dari tempat ini bagi kita semua dari mulai ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan belajar bersama-sama.
Demikian firman Tuhan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi kita yang sudah lama menjadi Kristen, ya, tentang Petrus yang menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita melihat dari mulai pasal 1 sampai dengan pasal 3 ini ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita akan menemukan bahwa di sini ada seorang lumpuh yang sejak lahirnya dia bekerja atau dia melakukan aktivitas yaitu meminta-minta di gerbang indah, ya, dekat bait suci, Bapak Ibu Saudara. Nah, satu ketika, ya, Alkitab menceritakan atau kisah ini menceritakan bahwa Petrus dan Yohanes hendak sembahyang, ya, sehingga harus lewat gerbang indah itu dan masuk ke bait suci. Tapi ketika Petrus dan Yohanes tiba di gerbang indah, ya, mereka melihat ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan pekerjaan si lumpuh ini adalah meminta-minta pada saat itu, dengan harapan ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, dia mendapatkan sesuatu, ya, entah itu uang, ya, ataupun sesuatu yang lain yang dia butuhkan. Tetapi satu ketika, ya, kita membaca dalam ayat 6, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Dan seketika itu juga orang lumpuh itu berjalan. Hari itu juga orang lumpuh itu berjalan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajarkan kepada kita, ya, kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan saat kita telah terima mujizat. Orang lumpuh ini hari itu menerima mujizat dan dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dalam program obat tidur ini ada beberapa orang yang sudah menerima kesembuhan mujizat, ya, seperti yang sudah dibagikan, ya, oleh admin, ya, Gebi Rawa Indah. Ada beberapa orang yang sudah terima banyak mujizat, yaitu sembuh dari sakit ginjal, terus dilepaskan dan sebagainya. Dan mungkin orang itu bingung hari-hari ini apa yang harus dilakukan. Ya, jangan sampai saudara menjadi seperti 9 orang kusta, ya, yang tidak kembali kepada Tuhan. Tapi saudara harus menjadi satu di antara 10 itu, untuk datang kembali kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari orang lumpuh ini apa yang dilakukan setelah dia bisa berjalan hari itu. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita lihat ayat yang ke-8 dalam pasal 3 ini. Dikatakan di sini, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Saudara atau Bapak Ibu Saudara garis bawahi dalam bait Allah. Kalau Bapak Ibu teliti memperhatikan ayat ini, dalam pasal 3 ayat 1, ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa orang lumpuh ini tidak ada dalam bait Allah, tapi dia di luar gerbang untuk meminta-minta. Tapi hari itu saat dia terima mujizat, dia ada di bait Allah, di dalamnya, dalam ayat 8 ini. Maka hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan saat kita sudah terima berkat mujizat Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Setiap hari pekerjaannya meminta-minta orang lumpuh ini, dia duduk di depan. Dia tidak masuk ke dalam. Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu melihat, dia hanya di depan. Sehingga waktu Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, sudah jumpa duluan dia, karena dia ada di depan, bukan ada di dalam. Nah, maka hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, saat kita sudah terima berkat Tuhan,
kita harus bersyukur kepada Tuhan lewat kita beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam konteks ini kita melihat ibadah di sini yang dimaksud adalah ibadah datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersekutu dengan Tuhan. Dalam kitab Ibrani dikatakan apa? Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang lumpuh ini. Hal yang pertama, dia beribadah kepada Tuhan. Dia masuk ke bait Allah. Bertahun-tahun dia hanya di depan, ya, tetapi hari itu saat dia terima mukjizat, dia masuk beribadah kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita yang menjadi Kristen tapi Natal dan Paskah saja muncul ke gereja. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sudah terima mukjizat, yang harus Bapak Ibu lakukan hal yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu, kita dapat belajar dari kisah ini. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat 8, dia memuji Allah. Ya, ayat selanjutnya ayat 8 dikatakan apa? Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Maka hal yang kedua saya mau katakan kepada kita, yang harus kita lakukan saat kita terima mujizat Tuhan, kita harus memuji Tuhan. Amin. Bukan berarti kita menyogok Tuhan, tapi itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu bisa lakukan itu di rumah, atau mungkin yang malam hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat kerja atau dimanapun boleh mulai bangun hubungan memuji Tuhan saat Bapak Ibu sudah terima mujizat Tuhan. Nah, orang lumpuh ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-8. Dia memuji-muji Allah. Bahkan ayat 9 dikatakan, orang banyak pada saat itu melihat dia, ya, berdiri melompat-lompat dan memuji Allah pada saat itu. Jadi hal yang kedua yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, saat kita sudah terima berkat, kita harus memuji-muji Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di balik ujian juga ada kuasa yang besar yang Tuhan sediakan. Bagaimana kita melihat Paulus dan Silas ketika dia memuji Tuhan, ya. Penjara itu goyah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memuji Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan juga yang Tuhan akan sediakan berlipat-lipat kali ganda Bapak Ibu Saudara. Nah, orang lumpuh ini Bapak Ibu, dia memuji Allah, dia menyembah Tuhan, dia puji Tuhannya karena dia tahu mujizat sudah dia terima daripada Tuhan. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu sudah terima mujizat Tuhan, mari kita bangun hubungan kita, yaitu memuji-muji Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 11 Bapak Ibu dapat melihat ini, dalam pasal 3 ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan di sini, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi hal yang ketiga Bapak Ibu yang mau saya sampaikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan, yaitu berbicara tentang menjadi alat Tuhan. Nah, orang yang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara, dia memang tidak berkhotbah pada saat itu. Tetapi yang dia lakukan adalah mengikuti Petrus dan Yohanes kemanapun pergi. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, orang banyak melihat dia. Melihat orang lumpuh ini, ini kan kemarin yang duduk di gerbang Bait Indah. Kok tiba-tiba dia bisa berdiri, bisa berjalan, lalu ikut Petrus. Sehingga orang banyak berkerumun. Nanti dari situ Bapak Ibu Saudara, Petrus khotbah, lalu tambah jemaat mula-mula menjadi 5.000 orang. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang dilakukan orang lumpuh ini, dia menjadi alat Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah terima mujizat Tuhan, jangan lupa menjadi alat Tuhan. Kita harus memberitakan kabar baik, kita harus sampaikan kepada orang yang belum percaya, kita harus menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara semua sekolah teologi, tidak. Tetapi kita dipakai mungkin dalam pekerjaan kita, atau mungkin dalam lingkungan kita dimanapun berada saat kita sudah terima mujizat. Jangan lupa untuk menjadi alatnya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, orang lumpuh ini Bapak Ibu, secara tidak langsung dia dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan ribuan orang. Dan Petrus berkhotbah, jemaat mula-mula menjadi 5.000 orang. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah terima mujizat Tuhan. Jadi yang pertama kita harus beribadah. Dan yang kedua kita memuji Tuhan. Dan yang ketiga kita dipakai menjadi alatnya. Itu yang perlu kita lakukan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hamba-Nya, di mana betapa pentingnya gereja atau umat Tuhan telah menerima berkat Tuhan harus datang selalu beribadah. Beribadah kepada Tuhan merupakan kesukaan bagi Dia. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir menunjukkan adalah karena pentingnya beribadah kepada Tuhan. Kemudian yaitu
Sebagai reaksi saudaraku beribadah dan dia menerima firman Tuhan, saudara, itu kesembuhan. Dia selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan juga saudara, melalui hidupnya ada banyak orang diberkati. Suatu hal yang mau saya sampaikan melalui perikop yang telah disampaikan saudaraku malam hari ini adalah emas perak tiada kupunya. Namun malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menerima kuasa kesembuhan. Amin. Demi nama Yesus dari Nazaret, engkau terimalah kuasa mujizat malam hari ini. Bukankah saudaraku demikian Petrus katakan kepadanya, dan dia mengemani saudara-saudara sekalian, maka dia mendapatkan berkat itu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagimu. Hal yang luar biasa saudaraku malam hari ini Tuhan akan kerjakan mujizat spesial bagi Anda yang menonton. Satu hal nanti jangan Anda lupa sebagaimana dikatakan itu, yaitu selalu beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur. Namun saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adapun sampai detik ini saudara bernapas, itu adalah mujizat yang besar. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari selalu bersyukur kepada Tuhan. Namun malam hari ini ada hadiah spesial buat saudara. Emas perak tiada kupunya, namun demi nama Yesus dari Nazaret, engkau akan disembuhkan. Rumah tanggamu dipulihkan, sakitmu disembuhkan. Saya berdoa, kami berdoa semua ya Tuhan buat mereka yang sakit. Biarlah Yesus dari Nazaret ya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang lumpuh, menyembuhkan telinga mereka yang rusak, dan juga Tuhan menyembuhkan tumor mereka, menyembuhkan kanker mereka, menyembuhkan penyakit asma, menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain ya Tuhan, menyembuhkan jantung juga Bapak Surgawi. Secara khusus orang-orang yang saat ini kena COVID, apakah itu OTG atau gejala, apakah itu juga sudah memang merusak paru-parunya, kami berdoa saat ini Tuhan, kesembuhan dari Yesus dari Nazaret mengalir di sekujur tubuhmu. Engkau terima kesembuhan. Yesus tak pernah berubah, dia sama dari dulu sampai sekarang. Dia begitu mengasihi engkau, dia begitu ajaib. Rohnya akan terus mengalir dalam dirimu. Kuasa darahnya yang mengalir di bukit Kalvari menyembuhkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dipulihkanlah semua rumah tanggamu yang berantakan, dipulihkanlah hatimu yang terluka. Tuhan berilah jodohmu buat engkau yang membutuhkan jodoh, dan Tuhan berilah uang untuk membayar semua hutang piutangmu, karena Tuhan juga memiliki segala yang ada di bumi ini. Dan Alkitab mencatat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11-12 bahwa Tuhanlah yang punya kejayaan, kehormatan, kemuliaan, kekuatan. Bahkan emas adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau katakan sekali lagi, tetaplah bersyukur atas napas yang kita terima selalu dari Tuhan. Dan nanti kalau sudah engkau sembuh, berilah persembahanmu di mana engkau bergereja. Haleluya. Bapak kami berdoa untuk Kota Batam, kiranya Tuhan menolong, memberkati Kota Batam, memulihkan Kota Batam. Wali kota jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh instansi yang ada di Kota Batam. Saya berdoa Tuhan, engkau menolong Provinsi Kepri dan Indonesia. Gereja-gereja kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian sampai detik ini.
Dan kami sungguh memberikan apresiasi yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu adalah setia sampai saat ini. Dan saya percaya orang yang begitu setia akan diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya mau membagikan yaitu video ini di beranda FB Saudara, di IG, di Cerita, bahkan juga di grup-grup lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya dan mereka mendengarnya, maka mereka juga akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Dan tentu sekali bahwa Bapak Ibu Saudara telah memiliki ketenangan jiwa dan telah disegarkan oleh firman Tuhan, dan Bapak Ibu akan bisa nanti tidur nyenyak dan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mohon jangan pernah lupa bangun di pagi hari. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sukses. Haleluya.